Oke, kita coba latihan ya. Nah, ini rumusnya ya. Minimize fx ya. Jadi saya buatkan makro dulu. Jadi buat makro. Lebih gampang untuk makro ya. Hitung fx. Karena nanti dipakai terus nih. Kita ambil x1 pangkat 2 kurang, kita kurang aja ya, 1 kali x2 tambah, kita kurang aja lah, x2 pangkat 2 tambah 2 kali x1 tambah 4 kali x2 tambah 3. Ya. Kita copy, kemudian saya masukin ke makro. Ya, ini rumusnya sudah ada. Jadi di sini dikatakan nilai x1, x2-nya adalah ini ya. Itu ya, nilai x1, x2-nya itu ini. Jadi saya pengennya nilainya kita random ya. Nah, di sini kita buat x1-nya x2. Oh iya. Kebetulan ini population-nya. Ini nest 1 ya. Saya pakai variabel nest saja ya. Nah, ini untuk mendapatkan nilai random, Anda boleh menggunakan random atau bisa menggunakan cara ini ya. Ini boleh juga ya kalau Anda mau lakukan. Misalnya bikin makro dulu. Saya buat dulu sini. Ini acak nest misalnya. Buat aja kayak gini ya. Kemudian ini L integer gitu ya. Integer. Kemudian ini U upper. Boleh juga buat kayak gini ya. Nah, ini kita tambahkan randomize timer ya. Jadi tiap jam dia random benar-benar. Kalau saya randomnya langsung hanya sekali, itu nilainya paling setiap kali running ya nilainya itu terus ya. Ini kita boleh ini ya, rnd kali u ini ya, ini acak nest ya. Oke. Sehingga bisa kita coba di sini. Ini acak nest dari min 5 dengan 5. Nah, ini. Oh, ini lupa minnya ya. Ini sama ya. Nah, ini katakanlah saya punya data ini ya. Nggak tahu berubah nggak? Berubah ya. Ya, oke. Kita coba fx-nya. Nah, ini fx sama dengan hitung fx dari x1 dan x2. Berubah lagi nggak ya x-nya? Nah, x-nya nggak berubah ya. Ya, ini aman lah yang kayak gini. Jadi kalau random yang dari Excel kan pasti berubah terus nilainya. Kalau kayak gini kan udah aman lah. Nah, dari nilai ini mana yang paling kecil? Maka ini yang dinamakan dengan base-nya ya, current base. Nah, jadi saya kasih istilah current base saja.
Kemudian kita hitung nilai ini, nilai beta. Katakanlah betanya kita 1,5 ya. Beta 1,5. Kita buat dulu. Betanya adalah 1,5. Maka nilai tau U, nilai tau sigma ya, bukan tau ya. Aduh, saya salah sebut lagi namanya. Sigma ya nih. Nah ini karena agak repot ya. Coba Anda lihat nih. Ini kalau pakai persamaan agak repot nih. Jadi kita bagusnya pakai makro aja. Maka saya memang sarankan pakai ini. Hitung sigma ya, sigma U. Sigma U. Ya, buat function sigma U by val beta sebagai double. Ini S double. Nah, ini kita tambahkan randomize timer ya. Untuk dapatkan nilai randomnya. Jadi saya buat di sini dim R sebagai double untuk deklarasi ya. Jadi R sama dengan RND. Ya, nilai random. Kemudian kita kerjakan dulu yang bagian atas. Hitung sigma U sama dengan ini bagian atas. R kali 1 ditambah beta, ya kan? Dikalikan dengan sinus. Nah, ini ada nilai pi ya. Bentar ya, nilai pi-nya saya belum buat. Ini kita kurung dulu. Nah, ini berarti saya siapkan dulu sebuah function. Function pi. Ini S double. Nah, pi itu didapat dari arcus tangen 1 kali 4. Nanti Anda boleh cek sendiri ya. Function. Ya. Jadi di sini saya tambahkan pi kalikan beta bagi 2. Nah, ini baru dapat yang bagian kurung ini. Nah, ini saya kurung lagi. Biar kurungnya banyak enggak apa-apa. Ya, tapi bisa memudahkan kita lah ya. Nah, nanti biar agak bagus nanti kita kasih spasi ya. Jadi biar enggak terlalu rapat. Nah, sekarang saya coba kerjakan yang bagian bawah. Ini bagian bawah nih. Ini bagian atas sudah nih. Ini saya enter ke bawah loh, biar gampang. Jadi tidak terpengaruh sama yang di atas. Ini kita kurung dulu yang ini. Saya mau kerjakan yang ini. Berarti nilai R kalikan dengan 1 tambah beta. Ya. Kali ya. Dibagi dengan 2. Ini kurung lagi. Dikalikan dengan beta kalikan dengan 2 pangkat dalam kurung beta min 1 bagi 2. Nah, ini harus dikurung. Nah, ini. Wah, lumayan ya panjang ya rumusnya ya. Ya. Oke, ini kita end function. Jadi ada 2 rumus di sini ya. Kita pindahkan dulu ke sini. Pasti merah. Kenapa? Karena ini apa ya? Enggak kita kasih spasi gitu ya. Oke, ini kita kasih dulu. Ya.
Ini by val. Oke, udah bisa ya. Nah, sekarang baru kita hitung sigma U-nya. Nah, ini. Jadi sigma U itu sama dengan hitung sigma U dari beta. Ya, moga-moga bisa ya. Nah, oh ternyata berubah semua ya. Oh, berarti saya harus kunci nih. Habis pakai langsung kunci ya. Ini saya pakai langsung saya kunci. Oke. Jadi biar tidak berubah nilainya. Nah, itu. Intinya nanti Anda langsung untuk bikin ini Anda gunakan rumusnya tadi ya, makro yang tadi. Ini efeknya tetap, nah ini kita dapatlah nilai ini. Lebih gampang kalau randomnya saya buat di sini. Jadi R-nya sama dengan ini. Nah ini 0,5488 misalnya. Jadi ini adalah nilai randomnya, nilai R-nya. Jadi di sini saya tinggal betulkan aja code-nya. Tambahkan aja di sini nilai by val R sebagai double. Oke, jadi ini deklarasinya dibuang. Ini tinggal kita pakai di sini. Koma. Jadi tidak berubah terus nilainya. Nah, katakanlah ini ya hasil randomnya. Jadi tahu U-nya ini. Nah, setelah dapat nilai ini, apa yang Anda lakukan? Anda hitung nilai U dan V. Nah, ini U dan V-nya harus kita hitung. Jadi ini kita beda ya dengan ini ya. Jadi ini crop dulu. Jadi kita hitung dari first nest ya. Jadi di sarang pertama kita hitung dulu nilai U, ya, kemudian nilai V. Nah nilai U itu didapat dari nilai random kalikan dengan tahu U-nya. Ya, jadi saya siapkan dulu random, ini random. Ya, sehingga ini dapatlah nilai U-nya ya. Ini kita buat dulu sini nilai randomnya. Ini saya buat dulu random. Nilai random. Katakanlah ini nilai randomnya sudah dapat ya. Saya kunci langsung. Jadi biar tidak berubah. Ini kita ambil 4 angka di belakang koma ya. Sehingga nilai U-nya, nilai U itu adalah nilai random dikalikan dengan sigma U-nya. Nah, sehingga yang ini juga sama. Dapatlah nilai ini. Oh, ini belum saya kunci ya. B11. Nah, ini kita ambil juga. Nah, ini. Oh, oke. Oke, yang ini, yang V juga ini ya. Yang V juga kita random ya. Jadi ini kita random aja. Langsung ya. Nah, ini dapat ya. Jadi langsung aja saya masukin sini. Oke. Jadi ini adalah untuk U dan V ya. Jadi U dan V udah dapat. Sekarang kita lanjut ke hitung S. S-nya itu ini. Aduh, saya ambil yang ini aja. Nah, ini. Gampang ini. Jadi S itu adalah U dibagi dengan absolut V pangkat 1 per B. Ya, berarti ini kita harus hitung S ya. Lebih bagus kita buat makronya juga. Nah, ini saya lebih suka kalau pakai makro nih. Hitung S. Function. Hitung S. Ya. Kita by val U sebagai double. By val V sebagai double, by val beta sebagai double, S double. Kemudian kita end function.
Nah, di sini tinggal kita kerjakan aja, hitung S sama dengan U dibagi dengan absolut dari V. Ini kita kurung juga. Ini kita pangkatkan dengan 1 bagi beta. Oke, ini udah jadi ya. Lanjut, kita masukin ke sini. Nah, ini hitung X. Nah, sekarang tinggal kita buat hitung X. X. Berubah lagi ya? Hitung X sama dengan S sama dengan nilai U, nilai V, nilai beta. Ini ya. Kemudian yang ini hitung U ya. Jadi kita dapatkan nilai S-nya ya. Sama ya. Jadi kita ambil dua. Hitung S. Nilai U, nilai V, nilai beta. Nah, ini. Jadi ada dua nilai ini ya. Ini adalah nilai S. Nah, sekarang setelah ini kita dapat, apa yang kita lakukan? Yaitu kita melakukan mencari nilai X yang baru. Nilai X yang baru itu kita gunakan rumus ini. Saya ambil aja dari sini, lebih gampang. Nah, ini. Jadi X new itu didapat dari X yang lama ditambah random kali 0,01 kali S kali X kurang base. Ya. Jadi ini kita buat makronya juga ya, lebih gampang ya. Jadi ini X new. Ya, parameternya ini pasti X, kemudian nilai random pakai R, nanti saya random ya. Kemudian nilai S, kemudian nilai base. Ya, base sebagai double. Jadi kita pakai ini aja. X new sama dengan X tambah R kali 0,01 kali S kalikan dengan X kurang base. Nah, jadi kan gampang kalau udah pakai makro ya. Jadi sini saya random dulu sebuah nilai. Random ya. Kok berubah lagi ya? Yang di sini ada berubahkah? Kayaknya berubah terus ya. Tidak apalah. Kemudian ini saya random dulu. Ya, anggap aja ini 86,27. 0,8627. Jadi ini nilai random yang saya buat untuk hitung ini ya. Hitung X new ya. Jadi X new itu untuk yang yang X1-nya, maka saya kerjakan dulu. Hit X new. X new didapat dari nilai X, kemudian nilai random, kemudian nilai S, kemudian nilai base. Nah, base-nya itu ini. Jadi hasilnya adalah tetap ya. Kenapa? Karena dia base kan. Kemudian yang ini nilai X new itu dari nilai X2, kemudian nilai random. Oh ya, randomnya saya kurang. Seharusnya saya tambahkan lagi random ya. Ini random. 0,9984 ya. X new itu sama dengan dari X1, X2, kemudian nilai random, kemudian nilai S,
kemudian nilai base. Ya, hasilnya tetap ya. Ini kalau dibandingkan ya karena nilainya tetap maka tidak ada perubahan update ya. Jadi status di ini kita buat di sini ya. Maka tetap ya nilainya. Jadi nilainya tetap. Nih, jadi saya buat hijau. Jadi ini kita bandingin nilainya tetap. Oke, ini adalah yang first nest. Oke, ada yang cek. Oh iya, ini berubah. Sorry. Oke, yang base-nya itu ini ya, yang ini ya. Oke. Terima kasih ya udah kasih masukan. Oke. Kita balikkan. Belum, kita cek lagi. Berarti ini yang base-nya ini kita ganti nih. Ini B, ini. Yang ini base-nya ini. Nah, sehingga hitung fx-nya, coba hitung fx dari x1 dan x2 2,48. Nah, current base-nya lebih tinggi, lebih baik kan? Maka current base-nya ini ya. Sorry. Jadi yang ini 2,19, kemudian nih ya, saya buat gini aja. X lebih kecil dari X new. Jadi kita buat aja true atau false ya. If X lebih kecil dari ini, maka true. Kalau tidak, false. Nah, oh, ternyata true ya, karena X lebih kecil dari X new ya. Maka tidak perlu diupdate. Ya. Jadi nilainya tetap menggunakan yang ini. Nah, gitu. Ini tetap menggunakan yang lama. Itu ya. Jadi ini tetap ya. Oke. Kalau setelah ini udah dapat ya, kita masuk ke second nest. Second nest itu kita juga random. Di sini saya buat di sini random. Kurung ini ya. Ini kita random. Nah, kebetulan angka randomnya ini ya. Saya pasang lagi. Itu ya. Nah, kita cari U, V, dan random lagi. Nilai U itu didapat dari nilai beta, kita kunci, kalikan dengan random. Nah, ini, dapatlah ini. Nah, ini. Katakanlah udah dapat nih. Kemudian yang ini kita random. Langsung aja. Oke, ini kita copy. Biar apa? Tidak berubah lagi nilainya. Oke, sekarang hitung S. Hitung S itu tadi menggunakan U ya. U, kemudian V, kemudian nilai beta. Ini betanya kita kunci aja. Nah, ini. Nah, ini. Sehingga dapatlah nilai ini ya. Kalau ini kan sama ya. Jadi S-nya udah dapat nih. Sekarang kita random lagi untuk mendapatkan update untuk ini. Nah, ini kita random lagi. Ini kita copy, taruh ke sini biar jadikan apa statis gitu ya, enggak di random. Nah, baru kita hitung X new. X new. X new kita gunakan rumus X new tadi dari lupa parameternya nih. Bentar. Kok saya hapus ya, pantas lah.
Ini jangan dihapus ya kalau biar tuntunan ya. Kita copy. Nah ini, jadi saya lebih gampang ada tuntunannya. Oh X new, berarti kita pakai X. X new, kita pakai X. Yang kedua ya. Kemudian gunakan random. Kemudian gunakan S. Kemudian kita gunakan X. X sudah ya. Kita gunakan yang base, yang 5. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Nah, ini kan sama. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hitung nilai fx. Hitung fx dari ini dan ini. Hasilnya adalah 2,5033. Ini 2, ini sama ya konsepnya ya di sini. Oh, ini kayaknya lebih bagus. Ini kita kasih lebih dari. Kayak yang di algoritmanya ya. Kalau ini algoritmanya ini balik. Apa? Kalau nah, replace ya. Jadi kita buat pakai replace aja ya. Kita ganti aja. Jadi kalau D-nya itu lebih dari ini, if ini lebih dari ini, kita replace. Kalau tidak, no update. Nah ini ya lah, lebih bagus statusnya ya. Oh ini terbalik ya. Oh, ini harus kurang dari ya, karena kan kita minimize ya. Minimize. No update ya. Kalau yang ini kita pakai juga. If ini kita bandingkan dengan yang ini. Replace. Ini pilih no update. Ya, jadi tidak ada lakukan update ya. Nah, karena tidak ada melakukan update, maka ini langsung kita ambil yang ini. Jadi tetap pakai yang ini ya. Fx-nya hitung. Ya, kalau mau langsung pakai ini aja ya. Nah ini. Dan ini sudah untuk data yang nest kedua. Ya. Dan ini Anda lakukan sama dengan cara yang sama untuk nest 3 dan nest 4 dan 5. Ya. Jadi kita lakukan dengan cara yang sama. Oke, jadi ini kita cara cepat aja ya. Ini yang 3. Kita random. Kemudian kita ngambil nilai ini. Nilai U. Oke, langsung dapat ya. Ini kita random juga. Ya, sehingga dapat S ya. X new-nya juga ya. Nah, X new-nya ini kita bandingkan yang ini. Yang B15 nih adalah yang ini. Sorry. Kalau ini X new adalah ini bukan B15. Ini adalah B ini. Yang ini ya. 3 ya. Sedangkan ini adalah yang base ini. Nah, gitu. Nah, sehingga dapatlah nilai 20,7
9929. Oh, ini masih paling kecil ya. Jadi ini bisa kita pakai juga. Ini D39 dengan D6 ya. Jadi tidak ada update juga ya. Jadi masih tetap ininya. Ini langsung aja lah. Kemudian kita lanjut lagi yang next keempat. Masih belum ada update ya. Kita random lagi. Nah, katakanlah ini nilai randomnya. Kemudian ini kita random juga. Nah, ini kita ganti. Ini B5 ya. Yang keempat ya. Ini. Kemudian ini adalah B8. Ini B8. Nah, ini yang 4. 2,7063. Nah, sama nggak? Ini yang lebih kecil ya. Jadi ini kayaknya tidak ada update juga. Jadi ini D7 ya. Jadi nilainya tidak berubah ya ini ya. Tidak apa-apa. Nanti di langkah kedua, langkah di fase kedua, ini pasti ada yang berubah. Ya, karena dia randomly ya. Nanti kita coba di yang kelima, next yang kelima. Next yang kelima, ini kita random juga. Ya, kemudian ini juga kita random. Ini kita kunci. Yang ini juga kita kunci. Oke, nah X-nya ini kita betulkan. Ini berarti B8 nih. Dan ini B8. Nah, ini C9, C8 juga ya. Yang ini C8 juga. Nah, dapatlah 1,36. 1,36 209. Nilainya sama ya. Jadi ini juga sama. Ini adalah D8. Berarti di iterasi pertama ini tidak ada yang berubah nilainya nih. Tetap di ini. Ya enggak masalah ya kalau next-nya tidak berubah ya. Nah, jadi data di iterasi pertama ini ya. Ini kita lanjut ke fase kedua. Fase keduanya adalah fase untuk melakukan ini tahapannya. Nih, replace sumness with new solution. Jadi kita harus melakukan yang ini. Ya, jadi replace sumness with new solution. Ya, cara kerjanya adalah ya. Jadi kita memilih secara nilai random ya. Kemudian kita bandingkan R dengan PA-nya ya. Kalau habis ini kita hitung nilai D1 dan D2 dulu secara random ya. Jadi setelah kita dapatkan nilai randomnya, baru kita hitung X new yang baru. Ya, jadi dengan cara ini. Ya. Jadi ini harus kita gunakan. Jadi kita buat dulu nilai R. R itu adalah random. Jadi ini untuk yang first next. Ya. Jadi R itu didapat dari random. Jadi kita random. Nah, ini kita copy. Saya pindahkan dulu ke sini, baru saya masukin ke sini. Oke, jadi ini adalah nilai random untuk R. Kemudian kita hitung D1 dan D2. D1 dan D2 ini juga random. Ya. Jadi D1 dan D2 ini juga kita lakukan secara random.
Jadi D1, D2. Nah, ini kita random dari 1 sampai dengan 5. Oh, ini random bit width-nya. Ya, jadi kita random nih. Kalau kita lihat di sini nilai D-nya adalah random integer dari 1 sampai ke N ya. N-nya kan ada 5 nest ya. Jadi 1 sampai dengan 5. Nah, katakanlah di sini ada 4 dan 3. Udah saya random nih. Nah, ini saya balikkan lagi jadi angka gitu. Nah, jadi ini adalah nilai D1 dan D2. Kemudian kita hitung nilai X-nya. Ini nilai R-nya ini kita bandingkan dengan PA. Nah, jadi kita bandingkan dengan PA. Tadi PA-nya katakanlah di sini ya. PA adalah 0,25. Ya. Kita bandingin. Ya. Jadi dikatakan if R kurang dari PA, maka X is selected. Nah, ini saya copy dulu. Jadi kita buat kondisi ya. If R kurang dari PA, ya, maka X is selected and modified. Ya, jadi kita baca sama dengan if kalau R-nya itu adalah ini, ya kita bandingin dengan PA, maka selected. Kalau tidak dilakukan apa-apa ya. Jadi no update ya. Kalau kita lihat di contoh, first nest, jadi no update. Ya. Jadi kalau misalnya dia lebih besar dari PA, maka no update. Ya. Jadi kita buat di sini no update. No update. Oh, ternyata nih no update ya untuk X1 ya. Ini X1, X2. Kalau yang ini, kita bandingkan lagi. Oh, ternyata juga no update ya. Dengan F-nya ya. No update juga ya. Artinya dia tidak dilakukan update. Ya. Nah, kalau tidak lakukan update, berarti kita hitung biasa aja. Jadi langsung aja dengan menggunakan fx yang sama ya. Jadi dengan hitung x1 dan x2-nya sama. Berarti kalau dia tidak berubah, berarti tetap pakai ini ya. Tetap pakai ini. Ya. Ya, ini. Maka fx-nya itu sama dengan hitung fx dari ini dengan ini sama. Jadi tidak berubah nilainya. Kemudian kita lanjut ke second nest ya. Second nest ini juga kita ambil random. Ini kita random. Karena nilai randomnya 0, ini ya. Coba kita buat aja ya. Nilai randomnya itu yang kita ganti. Misalnya saya randomnya di sini jadi 0. Kemudian di sini 00 ya. Anggap aja ya, biar nampak ada perubahan ya. Nah, ini anggap aja ini. Ini kemudian ini kita random 1 dengan 3 misalnya. Kemudian kita buat kondisi. Ini kita lihat kalau F ini ya. Nah, ini. Maka selected ya. Nah, kan gitu maksudnya. Ini kemudian kita mau ubah juga. Ini karena randomnya kita ini. Nah, selected juga ya. Nah, artinya ini harus kita update. Nah, kalau untuk update berarti Anda harus menggunakan rumus ini. Yang ini, X new sama dengan X ditambah random. Nah, gitu. Jadi ada yang kita random di sini. Gitu. Ya. Jadi ini yang kita gunakan sebagai X new yang baru. Ya, D1 dan D2 adalah random. Nah,
karena ini X new yang selected X1, maka kita gunakan X yang dari D1. D1-nya berarti X1 ya. X1 dikurang dengan X yang 3. Nah, gitu. Ya. Karena ini ada nilai random, mati mau nggak mau kita harus buat ini makro lagi ya. Ini buat makro lagi. Function X new apa nih? Replace ya. Jadi saya buat makro baru by default X sebagai double, kemudian by default R sebagai double, kemudian X D1 sebagai double, by default X D2 sebagai double. Nah, ini baru end function. Nah, ini kita buat X new replace itu sama dengan X ditambah dengan R kalikan dengan XD1 dikurang XD2. Nah, ini kita taruh di makro. Nah, ini X selected-nya berarti kita gunakan yang X1. Nanti ini gunakan yang X kedua. Jadi X yang 3. Berarti yang 1 dengan yang 3 yang kita bandingin. Ya. Jadi X new. Ya, ini saya buat X new. Sama dengan hitung X new replace itu dari nilai X yang 1. Ini dengan yang 3. Ya. Oke. Ini saya masukin nilai R. Ada random lagi ya. Nah, ini anggap aja randomnya di sini. R-nya saya belum buat. Nah, ini sementara saya taruh dari sini. Nah, gitu. Nah, ini adalah nilai random. Oke, ini saya pindahkan. Kalau Anda lihat di makronya, X, R, D1, D2 ya. Oke. Ada 2 parameter ya. Oh, saya nggak pakai ini ya, sorry. Jadi saya nggak pakai ini. Tadi ini langsung saya pakai nilai X ya dengan D1 dan D2. Oke, ini saya keliru nih. Ini adalah data yang kedua nih. Ya, kita next yang kedua kan. Nah, ini kita pakai next yang kedua. Kemudian nilai random, kemudian I6-nya ini adalah yang ke-1, ya. Kemudian yang next yang ketiga. Nah, ini. Jadi ini hasilnya. Gitu. Ya. Jadi cara itunya, ya. Nah, ini tinggal tarik aja. Kemudian hitung fx. X1 dan X2. Nah, kemudian kita bandingin X1, X2-nya tadi ini kan 2,48. Sedangkan yang NES yang baru 27,387. Berarti kan yang lebih baik adalah yang ini. Maka ini tidak kita update. Jadi tetap pakai yang ini gitu. Nah, ini terus berlanjut sampai dilakukan untuk NES yang kelima. Oke ya, itu ya. Oke.